Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel Millennial Art. Oke sahabat milenial, pada kesempatan kali ini saya akan membimbing kalian semua tentang proses belajar mengajar kaligrafi. Dan khususnya bagi teman-teman pemula yang ingin belajar kaligrafi, Anda sangat tepat sekali menonton video saya pada kali ini, karena pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan tentang bagaimana cara membuat kaligrafi khot naskhi. Oke sahabat milenial, bagi kalian yang ingin terus menonton video ini, dukung terus video ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian kebagian terus video selanjutnya dari channel Millennial Art. Oke sahabat milenial, yang perlu dipersiapkan pertama kali yaitu pertama kita harus siapkan terlebih dahulu yang namanya kertas kinstrik. Kemudian kita siapkan garis. Nah, kita garis sesuai dengan keinginan kita ya teman-teman, sesuai dengan ukuran dari pena yang akan kita proses seperti yang ada dalam video ini ya teman-teman. Oke. Selanjutnya kita siapkan terlebih dahulu itu handam. Menulisnya kita dengan handam, dan di sini ukurannya kurang lebih 3 mili ya teman-teman. Kalau bagi teman-teman yang ingin belajar lebih puas, maka bisa diperbesar juga ukurannya. Oke, lanjut cara megangnya teman-teman. Untuk megangnya itu kita jangan terlalu miring ya, jangan terlalu miring karena hasilnya itu kurang pas atau bisa jadi nanti terlalu besar, dan juga jangan terlalu lurus karena hasilnya juga akan terlalu kecil sehingga kelihatan kurang proporsi gitu ya. Dan yang betul itu tengah-tengah antara miring dan lurus tadi, hasilnya lebih sama dengan kaedahnya gitu teman-teman ya. Jangan lupa kita juga harus mencontoh kaedah khot seperti kaedahnya khot Said Hasim ataupun Said Shauki dan lain-lainnya. Oke, kita mulai terlebih dahulu dengan menggores titik ya teman-teman. Jadi pertama kita harus tahu ukuran dari huruf tersebut yang akan kita buat, yaitu huruf alif. Kita akan membuat huruf alif, maka di kaedahnya huruf alif itu 5 titik ya teman-teman. Maka kenapa kita harus menggunakan titik ini ya, karena titik ini akan menyesuaikan ukuran tulisan kita. Oke, kita mulai dengan cara menggores alif dari atas ke bawah. Oke, dan cara menggoresnya itu sahabat milenial, kita tarik bagian perut tangan itu kita tarik ke bawah gitu ya teman-teman. Bukan bagian dari ujung jari-jari kita yang kita tarik ke atas ke bawah, bukan ya, tapi dari perutnya tangan, dari perutnya tangan. Oke, dan ini adalah contoh yang salah, di mana posisi dari pena tersebut atau kalam handam tersebut itu terlalu miring sehingga menghasilkan huruf yang tebal. Dan ini juga posisi yang salah, di mana hurufnya itu terlalu kecil dikarenakan penanya terlalu berdiri, karena sehingga menghasilkan huruf yang terlalu kecil. Maka yang betul, yang paling pas yaitu antara tidak terlalu miring dan tidak terlalu lurus. Contohnya seperti yang ada di dalam video ini. Oke, dan selanjutnya ketika kita membuat alif, maka diingatkan ya, di bagian bawahnya itu runcing ya. Bagaimana cara memberikan efek runcingnya? Itu kita tarik, kemudian kalau kita sudah nyampe ke bawah ya kita geser sedikit teman-teman ya. Nah ini cara pendidikannya itu sudah dijelas di dalam video ini, yaitu dengan cara ditarik ya teman-teman, sahabat milenial, dengan cara ditarik di bagian perutnya tangan ini ya, bukan di ujung jari-jarinya gitu. Kalau di ujung jari-jarinya itu, maka kita tidak leluasa untuk menulis huruf tersebut gitu ya teman-teman. Oke sahabat milenial, kita lanjutkan seperti ini ya teman-teman, sahabat milenial.
Dalam penulisan alif tersebut itu juga jangan terlalu lurus ya. Kalau terlalu lurus itu sepertinya dalam kaidahnya tuh nggak terlalu lurus. Coba Anda bisa lihat sendiri ya. Jadi agak sedikit miring ke arah kanan ya. Jadi agak sedikit miring ke arah kanan, seperti yang ada dalam video ini ya. Ini terlalu lebar ya, kita ulangi. Nah, jadi yang baiknya itu seperti ini teman-teman ya. Nah, di dalam kaidahnya pun insya Allah seperti ini. Jadi jangan lupa bagi teman-teman yang ingin belajar kaligrafi itu harus mencontoh kaidahnya. Karena ilmu kaligrafi ini adalah ilmu contoh, bukan ilmu mengangan-ngangan. Jadi kalau sesuai dengan contohnya maka tentu akan lebih bagus. Oke, selanjutnya kita harus terus mengulang-ulang sehingga tulisan kita itu betul-betul persis dengan apa yang ada di dalam kaidah, dalam buku panduan gitu teman-teman ya. Ya, oke. Terus ya kita ulang-ulang sampai betul-betul persis ya. Dan juga bagi teman-teman, kalau sudah bisa membuat alif, maka di sini sahabat milenial itu bisa membuat lam. Jadi sesuatu yang berkaitan dengan alif seperti lam, kaf dan juga mim, ekornya mim dan juga huruf to itu itu bisa dilakukan oleh teman-teman setelah membuat alif gitu teman-teman ya. Karena di situ ada alifnya. Lam itu kan bagian dari alif ya. Seperti apa? Pertama kita buat lam itu kan kita pertamanya buat alif dulu, sama dengan kaf gitu. Jadi sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang tegak, kalau sudah dikuasai oleh teman-teman, maka yang lainnya itu ikut semua. Oke. Dan saran dari guru saya bagi sahabat milenial yang ingin belajar kaligrafi, khususnya bagi yang pemula, itu sarannya untuk membuat kaligrafi yang berjenis khat naskhi gitu ya teman-teman. Ya. Ada sebagian pendapat guru saya juga mengatakan bisa sarannya menggunakan khat sulus dulu gitu. Tinggal teman-teman tinggal memilihnya mana yang lebih cocok. Tapi kalau menurut saya sih kita gunakan khat naskhi terlebih dahulu, karena menurut saya ini khat yang gimana ya, jadi kalau seakan-akan gini ya, kalau kita bisa buat khat naskhi maka yang lainnya itu kayak semacam ikut gitu teman-teman, jadi kayak semacam mudah gitu. Oke, sahabat milenial, nah seperti yang ada dalam video ini, maka sesuatu yang tegak yang berkaitan dengan alif tadi, maka kita bisa kuasai ya teman-teman. Oke. Oke, kembali lagi kita ke awal, yaitu bagaimana cara membuat huruf alif. Yang pertama, ini contoh yang salah ya, alifnya terlalu tebal dikarenakan posisi penanya itu terlalu miring. Yang kedua, itu alifnya terlalu kecil karena posisi penanya itu terlalu lurus gitu ya. Jadi yang betul yang terakhir ini, posisi penanya antara tidak terlalu tebal dan tidak terlalu miring dan tidak terlalu lurus, maka hasilnya itu proporsional gitu ya, tengah-tengah gitu ya sahabat. Oke sahabat milenial, dari saya ini saja yang bisa kami berikan kepada kalian semua. Dukung terus channel ini ya dengan cara like, comment, share, dan subscribe, bagikan ke teman-teman kalian semua. Dan juga semoga ilmu yang saya berikan kepada kalian ini
bisa bermanfaat dan bisa juga buat amal jariah ya teman-teman nantinya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Salam Millennial Art.